Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Adam Putra Ardiansa, NID 2430241, Prodi TMP 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan filosofi pengertian sarana perkeretaapian. Yang pertama yaitu pengertian dan filosofi. Pengujian sarana peretapan adalah proses sistematis dan terstruktur untuk memastikan keselamatan, keandalan, serta kelayakan operasi kereta api sesuai standar nasional dan internasional. Dua, filosofi pengujian peretapian, keselamatan, keandalan, kelanjutan. Yang pertama yaitu keselamatan utama. Dan pengujian sarana perkeretaapian dilandasi oleh komitmen tertinggi terhadap keselamatan penumpang dan operator, menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan proses pengujian. Selanjutnya, keandalan dan kelanjutan. Memastikan keandalan operasional jangka panjang dan mendukung berkelanjutan sistem transportasi ramah lingkungan demi masa depan mobilitas yang lebih baik. Ya, prinsip dasar. Pertama, keselamatan penumpang, standar perlindungan jiwa, prosedur evakuasi darurat, dan sistem keamanan aktif di setiap sarana. Yang kedua, efisiensi operasional, optimalisasi jadwal, konsumsi energi, dan performa operasional kereta secara menyeluruh. Tiga, standar teknis, pemenuhan sertifikasi sarana nasional dan internasional dalam setiap tahap pengujian sarana. Yang keempat, kepaduan regulasi, kesesuaian dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan standar regulasi perkeretaapian. Selanjutnya, pengujian sarana perkeretaapian, tantangan infrastruktur, yaitu kondisi dan tantangan kondisi geografi di Indonesia yang beragam menuntut moderasi infrastruktur perkeretaapian, keterbatasan jaringan rel, kebutuhan perawatan sarana, integrasi sistem transportasi perkotaan dan industri menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian. Tujuan utama pengujian kereta api memastikan kelayakan operasional sarana perkeretaapian sebelum diizinkan beroperasi di jalur umum secara resmi. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan dan mendeteksi potensi kegagalan teknis pada sistem dan keamanan komponen kereta. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api demi kenyamanan dan keselamatan seluruh penumpang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian sarana perkeretaapian. Pertama yaitu uji statis. Pengujian dilakukan saat kereta dalam kondisi diam, meliputi pemeriksaan struktur, rangka, sistem rem, dan dimensi dan komponen mekanik sesuai standar teknis. Yang kedua yaitu uji dinamis. Pengujian saat kereta bergerak pada berbagai kecepatan, mencakup stabilitas, getaran, akselerasi, pengereman, dan performa sistem traksi di jalur uji coba. Yang ketiga yaitu uji operasional. Pengujian dalam kondisi operasi nyata meliputi uji kenyamanan penumpang, keandalan sistem, efisiensi energi, dan keselamatan operasional di jalur rel. Selanjutnya yaitu komponen utama yang diuji dalam sarana perkeretaapian. Komponen yang diuji, sistem dan struktur utama, sistem pengereman, sistem propulsi, struktur bodi, dan sistem kelistrikan, yang merupakan komponen kritis yang wajib diuji untuk memastikan keselamatan, keandalan, dan performa optimal sarana perkeretaapian. Selanjutnya yaitu pengujian sarana perkeretaapian, metode pengujian, yaitu ada pendekatan metodologi meliputi inspeksi visual komponen, pengukuran teknisi, presisi, simulasi operasional kereta, dan analisis data sistematis untuk memastikan keselamatan serta keandalan sarana perkeretaapian.
Perhubungan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan sebagai dasar hukum pengujian sarana kereta api nasional. Yang kedua ada SNI, Perkeretaapian, Standar Nasional Indonesia yang mengatur spesifikasi teknis dan keselamatan perkeretaapian. Yang ketiga yaitu ada standar WITS, regulasi internasional internationals Chemis Dover Indover kereta api. Yang keempat ada standar ISO, standar mutu dan keselamatan ISO yang diterapkan dalam sistem manajemen kereta api global. Selanjutnya yaitu ada 8 proses pengujian. Pengujian sarana perkeretaapian, persiapkan dokumen pengumpulan dan spesifikasi dokumen teknis, spesifikasi sarana, serta persyaratan regulasi sebelum pengujian dimulai. Pelaksanaan pengujian sarana di teknis meliputi uji fungsi, uji beban, uji keselamatan, dan uji operasional sarana perkeretaapian di lapangan. Ketiga yaitu evaluasi hasil, analisis dan hasil pengujian, menyusun laporan teknis, dan penerbitan sertifikat kelayakan sarana perkeretaapian. Selanjutnya yaitu ada peralatan pengujian perkeretaapian. Pertama ada alat ukur geometri yang digunakan untuk mengukur lebar spur, kemiringan rel, dan peralatan jalur kereta api presisi dan akurat. Yang kedua yaitu ada dinamometer, alat pengukur gaya tarik dan dorong pada lokomotif untuk memastikan performa traksi sesuai standar operasional. Yang ketiga yaitu ada sistem monitoring, sistem pemantauan real time yang merekam getaran, kecepatan, dan kondisi sarana selama pengujian yang berlangsung. Selanjutnya ada pengujian sarana perkeretaapian aspek keselamatan, yaitu protokol dan standar keselamatan. Keselamatan pengujian sarana perkeretaapian mencakup protokol kerja yang ketat, penggunaan alat pelindung diri, standar keamanan operasional kereta, serta prosedur mengestimasi risiko untuk memastikan sistem pengujian berjalan aman dan terkendali. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengujian. Pengujian sarana perkeretaapian meningkatkan kepercayaan untuk publik, mengurangi risiko kecelakaan, serta menekan biaya perawatan jangka panjang secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.